Shalom, selamat malam sahabat terkasih. Syukur pada Tuhan, senang sekali malam ini kita bisa bersama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam renungan malam Rema. Kiranya saat ini Rema mendapati sahabat selalu dalam kasih dan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus. Jika ada sahabat yang dalam keadaan sakit dan sahabat yang sementara dalam kelemahan karena pergumulan hidup, doa Rema kiranya Allah sumber kesembuhan dan kekuatan akan mengaruniakan kesembuhan dan kekuatan ilahi bagi sahabat yang membutuhkannya. Baik sahabat, sebelum masuk ke perenungan, mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga untuk segala sesuatu dalam hidup ini. Jika kami renungkan, siapakah kami Bapa, sehingga Engkau begitu mengasihi kami yang berdosa ini. Kasihani dan ampunilah kami Bapa, karena seringkali kami mengingkari Engkau dengan dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Saat ini, tuntunlah kami dengan hikmat ilahi, sehingga kami mampu memahami dan melakukan kehendak-Mu di hidup ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Rema terkasih, bagian ayat firman Tuhan yang menjadi pedoman perenungan kali ini terbaca dari kitab Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-135 yang berbunyi demikian. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu dan ajarlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Sahabat, jika berada di tempat asing dan tidak mengetahui mana arah timur, barat, utara, dan selatan, maka ada cara sederhana untuk mengetahui arah yang tepat tanpa alat bantuan seperti kompas. Yang perlu dilakukan hanyalah mengamati sebuah tumbuhan yang arah tumbuhnya condong ke arah tertentu. Arah condong tersebut menunjukkan ke arah timur karena tanaman yang pada umumnya adalah jenis fototropisme akan selalu bergerak mengikuti cahaya matahari yang menyinarinya. Seandainya arah tanaman tersebut berbalik arah atau tegak lurus karena waktu rotasi bumi pada matahari, namun pada waktu tertentu khususnya pada saat matahari terbit, tanaman tersebut akan kembali condong ke timur. Sahabat Rema, sebenarnya ini adalah sebuah pengamatan alam yang sederhana namun berkaitan erat dengan kehidupan rohani kita. Setiap makhluk hidup akan mencari dan mengejar sumber kehidupannya. Bagi tanaman, matahari adalah sumber kehidupannya, karena proses fotosintesis baru akan bisa terjadi jika ada sinar matahari. Jika alam saja tahu bagaimana mengarahkan diri kepada sumber kehidupan, bukankah terlebih lagi manusia? Bukankah seharusnya manusia mengarahkan diri kepada Tuhan, sang sumber kehidupan? Namun yang terjadi adalah di saat manusia berbuat dosa, manusia sembunyi dari Tuhan. Di saat manusia berhasil, maka dengan mudah ia melupakan Tuhan dan berpaling dari Tuhan karena merasa bahwa sanggup untuk menciptakan cahaya kehidupannya sendiri. Sahabat, marilah kita renungkan bahwa kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kita hanyalah debu tanah yang ditiupkan nafas kehidupan oleh Allah pencipta kita. Tuhanlah satu-satunya sumber kehidupan dan cahaya kehidupan kita. Kemanapun kita melangkah, kita memerlukan Tuhan untuk menerangi jalan sehingga kita tidak tersesat. Arahkanlah hidup kita kepadanya sebagaimana Daud yang selalu rindu agar Tuhan menyinari hidupnya setiap saat, karena sesungguhnya disitulah kunci kehidupan yang sebenarnya. Jika Tuhan tidak menyinari hidup kita, maka yang ada hanyalah kematian, sebagaimana halnya tanaman tanpa sinar matahari. Namun, jika Tuhan menyinari kita, maka jalan hidup kita akan menjadi terang dan kita akan mengalami hari-hari baik dalam hidup ini. Jadi, condongkanlah hidup kita hanya kepada Tuhan dan mintalah Tuhan menyinari kita senantiasa.
Allah di dalam Yesus Kristus memberkati kita dengan firman-Nya. Sahabat, mari berdoa. Terima kasih Tuhan karena telah menyinari kami dengan cahaya ilahi. Tolonglah kami agar kami selalu berada dalam terang-Mu yang menuntun kami, sehingga dalam menapaki langkah-langkah hidup ini, kami tidak tersesat. Amin. Sahabat, kehidupan ini tidak bisa kita gantungkan kepada siapapun selain kepada Tuhan Sang Pemilik hidup. Terima kasih karena saat ini kita telah bersama belajar dan merenungkan kebenaran dan kebaikan Tuhan. Ingatlah sahabat, jangan pernah sekali-kali meninggalkan Kristus, karena kehidupan kita pasti akan gelap tanpa kasih dan cahayanya. Sampai jumpa pada rema selanjutnya. Selamat beristirahat dalam cahaya dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Shalom.